Kita hitung dari angka 10 nanti sampai angka 0 kita mulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai pengajian kita pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita siang ini melalui aplikasi Zoom dalam rangka pengajian dan sosialisasi keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 734. Mari kita mulai pengajian kita siang hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon kepada Saudara Nofrianto, MPD, untuk membacakan tilawah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قال أيضا والصبح إذا تنفس وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال أيضا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. Saya ingin menyapa dan mendoakan bapak-bapak pimpinan, ibu-ibu pimpinan, dan keluarga besar Muhammadiyah. Seluruhnya termasuk simpatisan. Terima kasih semuanya. Sebagai pengantar, saya mendoakan Bapak Ibu semuanya, baik pimpinan maupun keluarga besar Muhammadiyah dan simpatisannya, untuk sehat walafiat. Dan sudah barang tentu kita mohonkan juga kepada Allah, teman-teman yang berjuang di perserikatan ini diberkahi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan tetap berjuang di jalan yang benar melalui perserikatan Muhammadiyah dan amal usaha Muhammadiyah ini. Sebelum nanti saya disampaikan oleh Pak Afid dan kemudian Pak Jonsi dan Ustaz yang memoderatori acara ini, saya ingin menyampaikan poin 1 bahwa pada bulan Januari 2006, maksud saya Januari 26 Januari 2001, PP Muhammadiyah mengeluarkan maklumat tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah 1442 Hijriah. Dan sekedar mengingatkan, maklumat ini sudah kita terima semua, dan insya Allah 1 Ramadan besok jatuh hari Selasa tanggal 13 April. Itu sudah kita ketahui semua. Tapi jika Bapak Ibu ditanya wartawan, kok bisa kesimpulannya tanggal 13 April? Jawabannya singkat, bahwa setiap awal bulan itu selalu didahului oleh 3 peristiwa. Peristiwa pertama, apa yang disebut dengan ijtima jelang Ramadan untuk kasus Ramadan. Jadi bertemunya matahari dan bulan itu disebut ijtima. Dan besok itu jatuh pada hari Senin 12 April pukul 9.33.59. Dengan kata lain, jam 9.34 itu posisi matahari dan bulan bertemu. Namanya ijtima. Dan yang kedua, ijtima itu selalu sebelum maghrib. Dan yang ketiga, tinggi bulan pada saat matahari tenggelam, bahasa sehari-hari itu maghrib. Ternyata dalam hitungan tarjah ini posisinya plus 3 derajat, 44 detik, 44 menit, 38 detik. Jadi posisinya hampir 4 derajat. Jangankan 4 derajat, 0,01 saja sudah masuk dalam pandangan perserikatan yang bersandar pada hisab hakiki wujudul hilal. Apalagi tanggal 12 besok itu, ketika matahari tenggelam, posisi ketinggian bulan itu sudah dalam posisi hampir 4 derajat. Kalau sudah masuk posisi 3 ke atas, insya Allah serentak. Insya Allah yang menggunakan ru'yat dengan mata telanjang, insya Allah posisinya sama. Saudara-saudara, ini yang perlu saya sampaikan, sehingga jatuhlah Ramadan tanggal 1 Ramadan itu hari Selasa. Itu nomor 1. Nomor 2, yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan
apa yang disampaikan moderator tadi itu, tanfid keputusan Musyawarah Nasional 31 Tarjih Muhammadiyah tentang kriteria awal waktu subuh. Ini nanti akan dipertajam, maksud saya akan dijelaskan oleh Pak Dr. Hafid. Saya hanya ingin mengatakan bahwa keputusan Munas Tarjih yang dulu namanya Muktamar, sekarang namanya Munas, tahun 2010 di Malang, menegaskan bahwa waktu subuh itu, kapankah waktu subuh? Ternyata Munas memutuskan minus 20 derajat. Dan itu diabadikan di dalam himpunan putusan Tarjih ini, yang saya angkat ini. HPT nomor 3 ini. Saya tadi baca di halaman 241. Keputusannya minus 20 derajat. Dan itu yang dipakai oleh jamak bangsa ini, termasuk Muhammadiyah. Tetapi walaupun pada waktu itu sudah ada diskusi untuk meneliti ulang soal waktu subuh ini. Tetapi baru diputuskan setelah mengalami berbagai munas dan terakhir kemarin munas ke-31 bulan November sampai Desember di Gresik walaupun via Zoom, keputusan Munas menegaskan bahwa bukan minus 20 derajat tetapi minus 18 derajat. Itu artinya 1 derajat itu 4 menit. Kalau 2 derajat berarti 8 menit. Maka waktu subuh yang sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih dalam munasnya itu waktu subuh mundur 8 derajat. Maaf, 8 menit. Bapak Ibu sekalian, nanti bagaimana kok bisa terjadi sampai menjadi 8 derajat itu nanti akan dibahas oleh Pak Hafid. Saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan adalah konsekuensi dan implementasi. Konsekuensi dan pengaruhnya terhadap kebijakan ini. Sudah barang tentu setiap keputusan atau kebijakan Tarjih selalu membawa konsekuensi. PP Muhammadiyah harus mengeluarkan apa yang disebut tanfid. Sebuah payung kesahan kita melaksanakan keputusan Tarjih itu. Karena itu di dalam tanfid ini yang tadi disampaikan oleh Mas Sorehan, tanfidnya itu nomornya 734-cap-1 Romawi 1.0/B 2021 tertanggal 20 Maret. Itu artinya 11 hari yang lalu. Baru ditanfidkan. Karena itu seluruh pimpinan di semua tingkatan dan termasuk keluarga besar Muhammadiyah dan simpatisannya diminta untuk mentaati keputusan ini. Untuk melaksanakan keputusan Munas ini tanpa reserve. Hanya tadi saya di Fakultas Fisipol di UNIP saya bertemu dengan Pak Dekan Fisip, Pak Dr. Haji Ahmad Aminuddin yang kebetulan juga anggota BWM, Wakil Ketua. Rupanya kebijakan tanfid PP Muhammadiyah ini mengasumsikan bahwa warga Muhammadiyah yang hidup di bumi Indonesia ini, yang jumlahnya lebih 290 juta ini, Muhammadiyah boleh jadi sepertiganya atau 45%. Diasumsikan masyarakat Muhammadiyah ini homogen. Masuk dalam wilayah tertentu dan wilayah lain itu bukan keluarga Muhammadiyah. Kenyataannya tidak demikian. Setelah kami kaji, setidak-tidaknya konstruksi masyarakat keluarga besar Muhammadiyah yang ada di Indonesia ini ada 4 kelompok. Kelompok pertama, dia ada di dalam masjid-masjid Muhammadiyah. Di musola-musola Muhammadiyah.
di masjid atau musola Aisyah. Kalau itu persoalannya, maka tanfid munas soal subuh ini segera dilaksanakan, nggak ada soal. Sama sekali tidak ada resiko. Tidak ada kos sosialnya. Tinggal dilaksanakan. Jadi misalnya besok itu posisi subuh jam 4.59 sekarang, Mas. Ditambah, dikurangi dong. Oh ya, ditambah 8 menit. Jadi kalau begitu, jika sekarang ini posisi subuh itu jam 4.59, maka menggunakan tolak ukur kebijakan Munas ini menjadi jam 5.07. Saya sebenarnya minta kepada Mas Solehan untuk membuatkan skedul selama Ramadan. Untuk dikaur seperti apa, untuk dimuka-muka seperti apa, dengan pendekatan keputusan Munas ke-31 ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada, yang di Suara Muhammadiyah itu masih bisa didiskusikan. Jadi konstruksi masyarakat atau keluarga besar Muhammadiyah yang kelompok satu ini tidak ada resiko, tinggal diumumkan aja dan dia diamalkan. Agarnya tadi jam 5 lewat 07 ini agar selesai. Tetapi bagi kelompok yang kedua, ketiga, dan keempat, ini ada soal yang perlu kita hati-hati. Kelompok dua itu apa? Kelompok dua itu kelompok abu-abu, di mana konstruksi keluarga besar Muhammadiyah di tengah-tengah masyarakat ini boleh jadi gemuk, berbaur dengan masyarakat bukan orang Muhammadiyah, sesama Muslim. Taruhlah posisi kita 60%. Dan posisi Muslim di luar Muhammadiyah 40%. Dalam posisi semacam ini sama dengan kelompok yang ketiga. Bisa saja 50-50. Maka itu yang diperlukan adalah komunikasi dengan kawan-kawan sebelah. Saudara-saudara kita yang lebih muda. Saya menyebut saudara muda karena kita lahir lebih tua, 19-12, sementara yang lain di bawah itu. Perlu ada komunikasi. Bagaimana tekniknya supaya membangun hasil ijtihad kita ini tetap sama-sama kita hargai, dan kita juga menghargai teman, tetapi persaudaraan tetap dijaga, hasil ijtihad jalan. Nah, itu perlu ada komunikasi dengan kearifan lokal. Kalau posisinya 60-40 atau kita lebih gemuk, atau 50-50, dikomunikasikan. Nah, ini pinter-pinter pimpinan Muhammadiyah, pimpinan Aisyah di lapangan, supaya tidak timbul kegaduhan. Nah, kelompok yang ketiga, yang keempat, jika posisi kita itu kurus, yang lain gemuk, atau gemuk sekali, anggaplah posisi kita ini sepertiga di masjid tertentu. Saran dari teman-teman majelis taklim nggak harus dibuat desain, nanti nggak ribut. Kita ingatin aja, misalnya dalam kasus di lingkungan saya, di Perumnas itu, atau di lingkungannya Pak Amin, atau di Perumnas yang lain. Kami sudah mengukur dalam 1 minggu ini, kami memperhatikan ternyata dari adzan sampai qomat subuh itu ada jeda waktu 10-11 menit. Anggaplah 11 menit. Maka kita mengambil 3 menit terakhir. Tanpa harus kita by design. Kalau kita by design, menggunakan desain, saya tahu di lapangan tidak semudah yang diomongkan. Jadi pinter-pinter. Nah, ini mainannya kita main di posisi 3 menit terakhir, dan saya dengar dari Pak Amin tadi itu di masjidnya Pak Amin Darussalam
justru sampai 13 menit. Wah, sudah aman itu Pak Amin. Kalau di masjid kami kebetulan 11 menit, main di 3 menit terakhir. Bolehlah teman-teman yang lain, silakan lain. Tetapi kami main di 3 menit terakhir untuk sholat fajar atau sholat qabla subahi. Andai kata kebetulan 3 menit kurang dikit atau lebih dikit sholatnya, nggak mungkin itu langsung dipotong untuk komat, pasti nunggu. Apalagi yang sholat itu orang yang harus dipertimbangkan. Kira-kira begitu kan? Jadi untuk konstruksi yang keempat ini tidak harus kita menggunakan logika by design. Ya sudah, sambil jalan. Nah, ada konstruksi terakhir yang kelima. Ini kami mendiskusikan dengan teman-teman Majelis Tarjih Tabligh dan Pustaka. Di masyarakat Bengkulu ini tidak selamanya masjid itu didesain dengan kontrol yang ketat. Kadang-kadang sudah masuk waktunya subuh, baru 1/4 jam kemudian baru ada. Ada yang begitu. Ada yang sudah waktunya subuh masuk, 10 menit kemudian baru ada, dan jamaahnya tidak terlalu signifikan. Nah, yang begini tidak perlu kita diskusikan, sudah kita langsung main aja. Jadi itulah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, implikasi pengaruh dari kebijakan atau tanfid dari PP Muhammadiyah yang hanya mengandalkan, mengasumsikan keluarga kita yang hidup di Indonesia ini seolah-olah homogen. Kenyataannya heterogen, dan kami membaca tadi itu ada 5 konstruksi tadi itu. Kira-kira sikap kita begitu. Ini beberapa catatan. Nah, soal adzan. Bagi konstruksi pertama, ya sudah langsung adzan dengan segala perubahannya. Orang sudah tahu bahwa itu menjadi kebijakan Muhammadiyah. Artinya perubahan itu perubahan sesuai apa yang diputuskan atau ditanfidkan PP Muhammadiyah. Walaupun kami tahu di lapangan boleh jadi untuk 1 minggu ada yang teriak-teriak dikit-dikit, tanda kutip. Yakinlah di Bengkulu ini tingkat kontroversi seberapapun tingkatannya, seminggu atau setelah itu mereda dengan sendirinya. Itu pengalaman di lapangan. Ini yang kedua. Setelah tadi soal keputusan. Waalaikumsalam. Silakan Pak Haji Zualin. Alhamdulillah bergabung. Silakan Pak Haji. Oke. Saya teruskan. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, saya ingin menyampaikan di tengah-tengah persiapan kami, di tengah-tengah kami mempersiapkan acara ini, tiba-tiba 2-3 hari yang lalu datanglah apa yang disebut edaran pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 03 garing EDR garing 1.0 garing E garing 2021 tentang tuntunan ibadah Ramadan 1442. Yang menarik, ini nanti akan disampaikan oleh Pak Jensi. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, ada 2 catatan saya. Pertama, kebijakan PP terkait dengan tuntunan Ramadan dengan kaitannya COVID pandemi ini, atau pandemi COVID-19 ini, tidak ada perubahan signifikan. Artinya kita tetap belum bersahabat dengan COVID-19. Bapak Ibu sekalian, saya tadi menyampaikan, di tengah-tengah kami mempersiapkan sosialisasi tanfid PP Muhammadiyah tadi itu, datanglah tuntunan ibadah Ramadan 1442 atau 2021 ini. Yang prinsipnya catatannya nomor 1, sampai hari ini belum ada perubahan signifikan
sikap PP Muhammadiyah terhadap pandemi dalam konteks ibadah. Artinya kita masih tetap belum bersahabat dengan COVID pandemi 19, masih memerlukan prokes yang ketat. Hanya saja yang menarik di dalam keputusan ini di angka 5, kalau dulu surat-surat edarannya itu berbentuk untuk menentukan zona itu hijau atau zona itu merah atau kuning, harus melibatkan penguasa lokal. Kalau dalam konteks Bengkulu, boleh jadi gubernur. Kalau dalam konteks kota, itu wali kota. Dalam konteks kabupaten, harus melibatkan bupati untuk menentukan apakah zona ini hijau, aman maksudnya, atau zona ini tidak aman, merah, atau di antara itu kuning. Tetapi di dalam surat edaran ini yang menarik, tidak lagi menyebut soal negara atau kebijakan pemerintah. Sepenuhnya diserahkan masyarakat. Karena itu, di dalam sebuah lokal, atau desa, atau kampung, atau RT yang ada masjidnya, jika takmir di situ mengambil keputusan ini masih zona merah, pakailah tuntunan ini. Begitu juga kalau kita mengambil keputusan bersama takmir masjid di situ, di kawasan ini sudah aman, tidak ada yang terkena COVID pandemi, karena itu sudah diizinkan untuk melakukan misalnya sholat atau tarawih di masjid. Jadi sepenuhnya kearifan ini diserahkan pada level lokal itu. Tentu dengan sikap ekstra hati-hati, prokes tetap dilaksanakan. Dan ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Jonsi. Bapak Ibu sekalian, ini yang ketiga. Terakhir, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu pimpinan Muhammadiyah, Aisyah, Amal Usaha Muhammadiyah di semua tingkatan, termasuk Pak Rektor dan Wakil-Wakil Rektor, soal pentingnya kaderisasi Muhammadiyah. Di usia saya 61, mungkin teman-teman ada yang lebih dari itu, ibu-ibu ada yang lebih dari itu, atau kurang sedikit. Saya kira bahasa Jawanya itu sudah bau tanah. Panggilan tanah itu sudah dekat. Muhammadiyah harus dipimpin generasi berikutnya, dan berikutnya. Dan itu adalah perlunya kaderisasi. Nah, kader Muhammadiyah yang ada di semua level, yang ada di semua amal usaha Muhammadiyah ini, terus bergerak terus. Walaupun tingkat kualitasnya atau volumenya berbeda-beda. Untuk Bengkulu, ada yang pada level by design. Dan kita mandatkan itu ada di boarding school, ada di pesantren-pesantren Muhammadiyah, termasuk ada di amal usaha Muhammadiyah yang namanya Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah. Karena itu, kader yang didesain oleh perserikatan pada level perguruan tinggi ini, yang selama ini sudah 5-6 kali rekrutmen, kita dorong untuk terus-menerus dikembangkan. Dan itu tidak bisa tidak melibatkan pimpinan daerah dan pimpinan cabang dan ranting Muhammadiyah atau ordo yang lain. Utusan dari mereka itulah yang akan diterima di Fakultas Agama Islam, terutama, sekali lagi terutama jurusan KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, dan tidak dibatasi. Kalau dulu masing-masing daerah dibatasi 2, sekarang tidak dibatasi. Kenapa? Kami mendengar kebijakan Pak Rektor mengurus 20 orang, 2 dengan 10 kabupaten kota ini, kalau dijumlah jadi 20. Mengurus 20 orang sama dengan mengurus 50 orang. Kos operasionalnya. Karena itu kebijakan ini ditangkap oleh Dekan Fakultas Agama Islam, akhirnya dibebaskan. Dan yang menarik,
untuk tahun ajaran ini, beasiswanya itu, potongannya itu nggak main-main itu. 70%. Ya tentu di luar kebutuhan sehari-hari. Makan minum itu urusan anak-anak dan keluarganya. Syukur-syukur itu bisa dibantu oleh pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan seterusnya. Saya ingin menyampaikan bahwa rekrutmen pendaftaran untuk Fakultas Agama Islam dan fakultas-fakultas yang lain, yang saya bicarakan Fakultas Agama Islam, terutama KPI, untuk gelombang pertama sudah dimulai. Mulai 1 Maret kemarin sampai 31 Mei. Saya mohon perhatian secara khusus kepada bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah, ibu-ibu pimpinan daerah Muhammadiyah. Saya minta perhatian khusus kepada bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah. Saya minta perhatian khusus kepada ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah. Saya minta perhatian khusus kepada bapak-bapak pimpinan ranting Muhammadiyah se-Provinsi Bengkulu. Saya minta perhatian khusus kepada ibu-ibu pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan ranting Aisyah se-Provinsi Bengkulu untuk mengirimkan kader-kadernya sesegera mungkin ke Universitas Muhammadiyah Bengkulu. 70%. Kalau dengan bahasa pasar kapitalis itu salehnya itu 70%. Diskonnya itu 70% coba. Ini nggak main-main. Misalnya butuh biaya studi selama ambil S1 itu taruhlah butuh biaya 7 juta. 10 juta, nggak sampai ya? 10 juta. Cukup bayar 3 juta coba. Ini bukan cuci gudang, karena pentingnya kader dirasa oleh pimpinan UNB dan dirasa oleh BPH, dirasa oleh PWN bahwa kader itu sangat urgent untuk menggantikan kita. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini sudah dibuka, gelombang 1 sudah dibuka sampai tanggal 31 Mei dan gelombang kedua 1 Juni sampai 31 Agustus. Insya Allah nanti akan di-share. Saya minta perhatian Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan semua untuk mengirimkan kadernya sesegera mungkin, bagian dari amal ibadah kita kepada Allah dan ihsan kepada manusia. Saya kira itu 4 hal yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya harapkan semuanya khusyuk mendengarkan apa yang segera disampaikan oleh Pak Dr. Abdul Hafid dan nanti disusul oleh Pak Haji Jonsi M. Kabarnya mau berangkat haji lagi ya? Gara-gara pandemi kan? Selamatlah. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Pak Agus. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari arsalah rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala aqimis shalah min tuluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhura. Sadaqallahu al-azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua PWN serta wakil-wakilnya baik ada di ruangan ini ataupun di tempat lain. Yang sama-sama kita muliakan Ibunda Ibu Ketua Bengkulu dan wakil-wakil Ketua PWA. Yang saya hormati Ketua PDM
seprovinsi Bengkulu dan wakil-wakilnya, ketua PDA se-Bengkulu dan wakil-wakilnya. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang hadir pada ulangan ini, kita bersyukur pada siang menjelang sore hari ini kita dapat menunaikan amanah dari pimpinan pusat untuk mensosialisasikan tertib putusan Munas Tertib yang ke-31 tentang kriteria waktu sholat subuh. Sebenarnya di dalam Munas yang 31 itu banyak yang dibahas. Ini salah satu saja. Ada tentang terminasi hidup, ada tentang apa lagi? Tentang zakat, temporer, dan yang lain-lain. Tetapi tampaknya PP mendahulukan masalah waktu subuh ini untuk dibicarakan karena memang kepentingannya sangat mendesak. Bukan hanya soal keabsahan sholat subuh, tetapi nanti pada bulan Ramadan juga menentukan kapan mulai puasa, jam berapa menentukan. Kalau ditarik oleh orang fikih bisa panjang lagi. Dalam tambahan waktu 8 menit itu kalau suami istri berjima membatalkan puasa atau tidak. Nah, itu bisa ditarik-tarik lagi, banyak persoalan yang bisa ditarik. Jadi meskipun kita hanya membahas soal terbitnya fajar, tetapi konsekuensi hukumnya banyak sekali. Nah itu kita perlu mensosialisasikan ini agar kita semua bisa mengikuti di samping supaya kita juga tidak terbawa arus ketika orang berdebat tentang masalah ini. Sekarang saya lihat misalnya di salah satu TV menyiarkan di ranteknya Muhammadiyah menganjurkan masyarakat untuk sholat tarawih di rumah. Lalu media lain menulis Ketua DNI Yusuf Kala membolehkan sholat tarawih di masjid, seolah-olah bertentangan. Padahal kalau dibaca secara utuh, peredaran PP itu tidaklah seperti itu sebenarnya. Karena itu sosialisasi ini sangat penting. Nah sekarang kita masuk kepada putusan Munas Tertib tentang kriteria waktu sholat subuh. Insya Allah nanti saya akan dibantu oleh kawan-kawan dari Munas Tertib, ada Pak Eki, ada Pak Rahmat, yang mudah-mudahan bisa memperkaya pemahaman kita atau meluruskan apa yang saya sampaikan kalau begitu. Bapak dan Ibu sekalian, tentang dalil dari Al-Quran, saya kira hampir sama dengan yang lain-lain, mulai dari surat An-Nisa, Faiza, Qadaitum Shalah, dan seterusnya, kemudian Al-Isra, Aqimis Shalah, Dhuluki Syamsi, dan seterusnya, Wasubhi idza tanaffas. Lalu ada firman Allah Al-Baqarah 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, dan seterusnya. Dan hadis-hadis saya kira juga sama dengan yang dipakai oleh kelompok-kelompok lain. Cuma nanti pilihannya ada yang berpegang kepada welas, ada yang berpegang kepada isfar. Welas itu menurut salah satu penjelasan yang kita dapat adalah waktu gelap menjelang terbitnya fajar. Isfar itu waktu yang sudah terang. Mana yang kedua-duanya pernah. Sebab Aisyah pernah diceritakan bahwa dia bercerita ketika dia keluar dari sholat subuh, keadaan masih gelap. Tapi di lain hadis menjelaskan hal yang sebaliknya. Jadi persoalan dalil sekira sama dalil yang dipakai, tetapi pemahaman barangkali yang berbeda. Itu dari aspek
Bayani, saya kira sudah jelas dari dalilnya yang dipakai. Sekarang kalau kita lihat dari sisi Burhani, sepertinya kita terbangunkan ketika Munas ini terjadi. Ternyata dari sekian ilmuwan astronom masa lalu itu tidak ada yang mengambil posisi 20 derajat. Mulai dari Al-Bastami yang hidup pada abad ke-10 menyatakan ketinggian matahari itu minus 18 derajat. Itu abad ke-10 sudah berbicara. Kemudian Usair Al-Jili juga minus 18, orang ini hidup abad ke-10. Lalu Abdul Rahman Sufi 18 derajat juga. Jadi umumnya 18 derajat minus 18 derajat. Ada juga yang 19 derajat. Seperti Ibnu Syakir minus 19 derajat. Orang ini hidup pada abad ke-14. Nah, dari daftar ini tidak satupun ulama-ulama astronom masa lalu yang menetapkan waktu tulu al-fajri itu 20 derajat, tidak ada. Semuanya antara 18 dan 19. Nah, jadi kemudian di zaman modern ini PP Muhammadiyah telah memberi tugas kepada 3 lembaga, yaitu UM Sumut, UHAMKA, dan UM Ahmad Dahlan, UAD, itu mengadakan penelitian. Dan penelitian tidak sebentar, lama, yang ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Bahkan bukan hanya di dalam negeri, mereka sempat pergi ke berbagai negara, ke London, beberapa sempat ke Afrika juga. Nah, hasil yang mereka temukan tidak ada juga yang sampai minus 20 derajat itu. Nasr Muhammadiyah Sumatera Utara misalnya menyatakan bahwa ini malah lebih mundur lagi. Tinggi matahari yang terendah yaitu 16,48 derajat. Kemudian UAD minus 15,75 derajat. Itu terendahnya, tetapi UAD juga menyatakan yang paling tinggi itu minus 20. UHAMKA sama. Jadi dari penelitian saudara-saudara kita yang ada UM Sumatera Utara, UAD, lalu UHAMKA, rata-rata semuanya mengambil posisi di bawah 20. Nah, di luar orang-orang Muhammadiyah, ada digunakan hasil penelitian orang-orang dari ITB, Dr. Dani Harwijaya dan Dr. Mahasena. Kesimpulannya sama, mayoritas ketinggian matahari awal subuh adalah minus 18 derajat. Jadi dari sisi Burhani sudah bisa dibuktikan tidak ada ketinggian matahari yang sampai pada minus 20 derajat. Nah, jadi dengan dasar ayat, dasar Burhani tadi, maka PP Munas tadi menetapkan bahwa waktu fajar itu adalah minus 18 derajat. Kalau minus 8 derajat dibandingkan minus 20, artinya ada 2 derajat selisih. 1 derajat itu nilainya sama dengan 4 menit. Kalau 4 menit berarti kita akan mundur sholatnya 8 menit. Nah, mungkin bisa disiasati secara diam-diam supaya sholat subuh kita sah. Nah,
kita waktu jeda antara azan dan iqamah itu diperpanjang. Tapi repotnya nanti itu masyarakat kita selalu beranggapan kalau sudah azan itu sudah masuk waktu subuh. Itu agak kerepotan. Tapi kalau orang Muhammadiyah sudah dikasih tahu itu, dia bisa melakukan itu. Kalau soal dampak itu tentu saja risiko yang harus kita ambil. Dan sejak awal kita memang banyak risikonya, orang akan diribut. Tetapi karena ini menyangkut keyakinan agama, hasil istihad itu mengikat kita. Biarpun orang lain berbeda istihadnya, tapi istihad kita sudah menunjukkan minus 18, dan itu harus kita ikuti. Tidak bisa kita mengikuti sesuatu istihad orang lain, padahal kita punya istihad sendiri. Jadi bagi warga Muhammadiyah tidak ada pilihan, memang harus salat subuhnya dibandingkan waktu yang sudah biasa harus mundur 18 ke 8 menit. Bapak dan Ibu sekalian, itu secara ringkas penjelasan kami tentang mundurnya waktu sholat subuh bagi kita sekarang. Kira itu mungkin Pak Adi atau Pak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Bengkulu dan yang kami hormati pimpinan Aisyah wilayah Provinsi Bengkulu dan yang kami hormati para pimpinan daerah, para pimpinan cabang dan ranting Muhammadiyah seprovinsi Bengkulu yang kami hormati, serta bapak-bapak dan ibu-ibu serta rekan-rekan yang hadir di dalam ruangan ini. Yang pertama, mari kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia yang telah dilimpahkan kepada kita. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya permasalahan yang terkait dengan kriteria waktu salat subuh ini sebenarnya sudah menjadi perbincangan di kalangan umat Islam sekitar 10 atau 15 tahun kebelakang. Dan kemudian Muhammadiyah menangkap persoalan ini sebagai lembaga yang mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang terkait dengan masalah waktu sholat. Nah, terkait dengan waktu sholat subuh ini memang kenapa ini menjadi urgen untuk dibahas? Karena pada dasarnya ini terkait dengan persoalan sah dan tidaknya sholat. Karena salah satu di antara syarat sahnya sholat itu adalah lidukhuli waktiha. Itu telah masuk waktunya. Memang ketika pertama kali pasca selesainya pelaksanaan munas tadi yang dilaksanakan di Gresik, pada saat itu memang sudah ada yang menanggapi terkait dengan keputusan majelis tadi dan tajdid terkait dengan kriteria waktu salat subuh. Karena memang sebagian memang masih berpendapat kepada min 20 derajat itu. Tapi posisinya kalau kita lihat pada saat sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian adalah kalau kita perhatikan sekarang dan kita lihat ke langit pada saat ketika azan subuh berkembang andang pada waktu sekarang, maka kalau kita lihat di langit posisi cahaya yang muncul di langit itu seperti memecah ke atas. Jadi perbedaan antara fajar kadhib dengan fajar shadiq itu adalah dikatakan fajar kadhib itu karena dia dikatakan sebagai fajar yang menipu. Jadi ada cahaya yang memecah ke atas pada saat waktu fajar itu masuk,
Dan itu kalau kita perhatikan, justru malah berkumandangnya waktu azan itu pada saat sekarang itu justru pada waktu itu. Nah nanti sekitar 10 menit setelah itu, setelah 10 menit setelah terbitnya memancarnya fajar kadib itu, kemudian posisi akan kembali lagi seperti sedia kala. Artinya posisinya semakin kembali lagi menjadi gelap. Nah persoalannya sekarang ini adalah ketika pada waktu azan itu berkumandang dan kemudian kebanyakan kaum muslimin pada waktu itu memandang bahwasannya dengan masuknya berkumandangnya waktu azan itu adalah pertanda masuknya waktu sholat. Nah yang menjadi persoalan itu adalah ketika azan itu berkumandang, lalu kemudian sebagian ada yang sudah menegakkan sholat, lalu kemudian ketika selesainya sholat, waktu subuh itu juga belum masuk. Nah inilah yang kemudian menjadi kecemasan. Dan saya melihat pada waktu itu ada semacam kegamangan di sebagian kaum muslimin, karena pada saat ini memang belum ada yang menyambut persoalan ini. Dan alhamdulillah dalam Munas Taqi yang ke-31 di Gresik, Muhammadiyah bisa memecah kebuntuan persoalan ini, sehingga kemudian Muhammadiyah dalam Munas Taqi-nya memutuskan bahwasannya waktu masuknya sholat subuh itu di posisi 18 derajat di bawah garis ufuk. Artinya dalam 1 derajat itu waktunya adalah 4 menit, maka karena di sini ada selisih 2 menit, maka kemudian waktu mundur pelaksanaan dikumandangkannya azan waktu subuh itu adalah 8 menit dari waktu yang berlaku sekarang. Artinya adalah ketika itu sudah ditetapkan, itu juga melalui proses proses pembahasan yang cukup panjang itu, Bapak-Bapak sekalian, karena itu memakan waktu hampir 1 hari penuh, itu dari jam 8 sampai jam 15 gitu, sampai berakhirnya dengan memang ketika dipaparkan dengan beberapa pandangan-pandangan seperti dari Wahamka, Profesor Tony Saksono, beliau mengemukakan bahwa waktu itu adalah waktu menurut kesimpulan beliau waktu masuknya sholat subuh itu adalah di posisi 16 derajat, tapi ada juga kemudian di 15 derajat. Nah, kemudian diambilnya keputusan 18 derajat itu melalui beberapa kajian-kajian, artinya didasarkan kepada beberapa gambar dari beberapa foto-foto yang diambil ketika posisi matahari di posisi mulai dari 20, 18, 16 sampai 13. Tapi kalau sudah di posisi 15 dan 13 itu sudah mulai sudah terang sekali. Alhamdulillah dengan keputusan ini menunjukkan bahwasanya ketika kita mengambil keputusan untuk menegakkan sholat subuh pada waktu yang telah ditetapkan oleh majelis tadi, ini menunjukkan bahwasanya kita telah menegakkan sholat subuh pada waktunya. Nah kemudian di antara waktunya sholat subuh yang dilaksanakan itu adalah pada waktu munculnya fajar shadiq. Nah, jadi kalau kita lihat di langit, fajar shadiq itu ditandai dengan munculnya garis putih yang memanjang di ufuk timur. Yang kemudian dari situ, lalu kemudian cahaya itu tadi tidak lagi redup, tetapi dia terus kemudian semakin terang dan siang. Itulah yang dikatakan dengan fajar shadiq, artinya fajar yang sebenar-benarnya. Sebagaimana tadi yang sudah sangat jelas disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Hafiz selaku Ketua Pimpinan Majelis Taqi dan Tajwid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, sudah sangat jelas bagi kita dari beberapa kajian fikihnya, sehingga kemudian bagi warga Muhammadiyah itu memang tidak ada alasan untuk tidak
mengikuti. Karena pada dasarnya sebahagian dari warga-warga di luar Muhammadiyah justru sangat menyambut gembira dengan adanya keputusan dari Majelis Takdir dan Tajdid ini sebagai bentuk solusi atas kebuntuan yang selama ini mereka hadapi. Nah, itu baru di luar Muhammadiyah. Bahkan mungkin di beberapa masjid-masjid yang ada di baik itu yang ada di dalam kota Bengkulu ataupun di luar provinsi Bengkulu itu juga itu sudah ada yang sudah lebih dahulu melaksanakan itu. Dengan adanya putusan Majelis Takdir ini tadi akan semakin memperkuat gitu. Mungkin tambahan dari saya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mungkin ada juga nantinya tambahan dari Pak Dr. Edi dan sebagainya. Sedikit itu yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Bapak-bapak Ibu yang hadir di majelis ini dan para audien yang berada di rumah. Sudah banyak yang disampaikan tentang masalah waktu subuh ini. Tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Hafiz dan Bapak Ahmad Hidayat. Saya sedikit menambahkan kajian keraguan tentang waktu subuh ini. Ada sebuah buku yang saya dapat yang hasil penelitian, saya tidak sempat membawanya. Jadi satu buku sudah ditulis tentang masalah waktu subuh. Jadi di situ memang mereka mempertanyakan apakah waktu subuh kita sekarang ini tidak terlalu cepat dengan 20 derajat di bawah ufuk, ya, minus 20 derajat. Dan di buku itu dikatakan mereka juga sudah melakukan penelitian yang panjang di beberapa daerah. Hasil penelitian itu mengatakan bahwa ternyata waktu subuh itu tidak tepat, terlalu cepat. Dan penelitian yang mereka lakukan itu di daerah-daerah yang umumnya tidak banyak penerangan, karena hasil penelitian kalau di daerah itu banyak sinar lampu, cahaya lampu yang terang, itu agak sulit, agak terganggu hasil penelitiannya. Jadi itu juga menunjukkan pada waktu 2016 ya, kita mulai membicarakan itu di Jogja. Pada waktu itu saya ikut tentang waktu subuh ini. Makanya kita perhitungkan kajian itu dimulai dari 2016 sampai sekarang baru bisa diputuskan tentang waktu subuh. Ternyata memang kita mengambil minus 18 derajat, walaupun ada yang lain minus 16 atau bahkan 15 yang menyatakan subuh itu. Kalau 1 derajat itu 4 menit, berarti 15 derajat itu waktu subuh itu cuma 60 menit sebelum terbit matahari. Memang jadi pertanyaan, ada satu tulisan yang pernah saya baca, kenapa kita mengambil 20 derajat? Dari siapa rujukannya? 20 derajat waktu subuh, minus 20 derajat. Dari tulisan yang pernah saya baca itu mengatakan bahwa itu adalah hasil penetapan oleh orang-orang non-muslim di Mesir waktu itu. Jadi ahli astronomi barat yang berada di Mesir, setelah penaklukan Mesir itu, mereka menetapkan waktu subuh itu minus 20 derajat. Nah, kita tidak tahu, mungkin inilah yang berkembang akhirnya dibawa ke Indonesia, kita menetapkan 20 derajat, minus 20 derajat. Jadi itu yang berlaku sampai sekarang, 20 derajat. Ternyata hasil penelitian menunjukkan tidak tepat. Kalau saya membandingkan begini, waktu subuh itu sama dengan waktu maghrib isya.
maghrib itu terbenam matahari, habis subuh itu adalah terbit matahari. Isya itu mulai malam. Mulai malam itu kapan? Hilangnya safak merah di ufuk. Subuh itu terbitnya safak cahaya putih fajar, sedikit fajar sodik kita bilang. Coba lihat maghrib itu berapa menit? Itu tidak sampai 80 menit. Maghrib kita nggak sampai, kita 72 menit atau 73 menit dari terbenam sampai isya. Jadi waktu itu cuma 73 menit. Nah, jadi kenapa subuh kita sampai 80 menit? Ini kan perbandingan, karena subuh adalah akhir malam, isya adalah awal malam, maghrib adalah terbenam matahari, syuruk adalah terbit matahari. Kan perbandingannya di situ. Cuma kenapa subuhnya berbeda dengan maghrib dan isya waktunya? Itu jadi bisa jadi perbandingan. Kalau saya lihat perbandingan di situ, karena isya adalah awal malam, jadi maghrib itu belum disebut malam, isya itu adalah awal malam. Kemudian subuh adalah akhir malam, akhir malam itu subuh. Nah, jadi maghrib itu adalah terbenamnya matahari, syuruk habis subuh itu adalah terbitnya matahari. Itu perbandingan itu. Jadi mungkin hasil kajian kita di Muhammadiyah mungkin itu jalan tengah, karena nanti ada yang mungkin ada penelitian di tempat lain itu bisa jadi 16 bahkan 15 lebih ya. Nah, kita mengambil jalan tengahnya itu adalah mengurangi 2 derajat jadi 8 menit. Jadi kalau kita katakan sekarang jam 4.59 maka jadinya jam 5:07. Nah, memang di beberapa masjid ada yang menunggu sholat subuh itu 10 menit setelah azan, ada yang 15 menit. Ya, ini kan misalnya sebenarnya masih jadi pertanyaan, kalau yang 10 menit agak terlalu cepat setelah sholat sunat itu, kalau dia cepat datang mungkin dia mungkin menunggu dulu, atau dia sholat dulu tahiyatul masjid kemudian dia baru sholat sunat sebelum subuh kemudian kan. Setelah waktu masuknya. Tapi kalau yang lebih jauh lagi mungkin agak lapang waktunya untuk dia melakukan sholat qobliyah subuh atau qobliyah subuh tadi kan, sholat sunat fajar. Jadi kita perlu tegaskan nanti istilah sholat qobliyah subuh itu ada 2. Ada qobliyah fajar atau sholat fajar, atau sholat sunat subuh atau qobliyah subuh. Nanti karena ada yang memahami qobliyah sholat sunat fajar itu adalah sebelum masuk subuh, ada yang memahami seperti itu. Tapi dari dalil-dalil hadis-hadis yang menunjukkan itu tidak benar kalau sholat sunat fajar itu adalah sebelum masuk subuh, tapi setelah masuk waktu subuh dan sebelum melaksanakan sholat subuh itulah sholat sunat fajar atau qobliyah fajar atau qobliyah subuh. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan nanti kalau memang kita lanjutkan pada waktu diskusi. Demikian saja, mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita sudah mengucapkan penjelasan. Terima kasih Pak Rahmat yang telah menambahkan informasi tentang bagaimana majunya waktu sholat subuh sesuai dengan putusan Munas Tarjih Pimpinan Besar Muhammadiyah yang telah ditarbiskan Munas 31 dengan nomor tarbisnya 34. Berikutnya kita minta Pak Jonusi untuk menyampaikan putusan ataupun himbauan dari pimpinan pusat soal ibadah di bulan suci Ramadan. Pak Dr. Jonusi Sebentar MAD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah, semua unsur pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Bengkulu. Kemudian yang kami hormati pimpinan wilayah Aisyah Provinsi Bengkulu, pimpinan daerah Provinsi Bengkulu, Ortom Provinsi Bengkulu, dan seluruh simpatisan Provinsi Bengkulu dan yang hadir di ruangan ini, Bapak Dr. Hafiz, Bapak Ustadz Haji Rahmat, Bapak Haji Halim, Bapak Dr. Abi Rahmat, dan adik-adik semua dari KPI, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pada hari ini kita bersyukur bisa menempatkan pembelajaran kita, pengkajian kita berkenaan dengan yang diungkapkan dari pimpinan pusat Muhammadiyah tentang mundurnya 8 menit sholat subuh dan tuntunan ibadah Ramadan tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi yang akan kita laksanakan sebentar lagi, lebih kurang 15 hari lagi. Maka Ramadan, bulan yang mulia ini akan tiba. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalaninya dan mendapat berkah dari Allah dan pahala berlipat ganda. Amin. Kemudian salam tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mencerahkan sehingga terwujud bahwa bahagia selamat sejahtera itu bila umat tadi berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tibalah kami dari Majelis Tabligh ingin menyampaikan tentang edaran pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 3 EDR 1.0/2021 tentang tuntunan ibadah Ramadan 1440 Hijriah 2021 Masehi dalam kondisi darurat COVID-19 yang ditangani langsung oleh Ketua Umum Profesor Dr. Haji Haidar Nasir dan Sekretaris Umum Profesor Dr. Haji Abdul Mukti MF yang ditantangi pada tanggal 22 Maret 2021 Masehi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, keluarga besar Muhammadiyah, dari apa yang diungkapkan di sini bahwa COVID-19 sampai hari ini belum berakhir. Kalau kita lihat di angka-angka ini cukup sangat mengerikan, karena memang kasus itu, kalau di sini disebutkan angka itu sudah mencapai 1.437.023 orang rata-rata. Kalau perharinya 3.937 orang per hari yang menjadi korban. Jadi COVID-19 ini semakin sangat mengecewakan buat kita ya, karena korbannya terus. Tapi dengan ikhtiar kita, mudah-mudahan penyakit ini dapat berakhir dan mudah-mudahan dengan doa kita bersama, usaha kita bersama, COVID-19 bisa berakhir. Moga-moga Allah memberikan perlindungan kepada kita semua, terutama pada keluarga besar Muhammadiyah. Bapak dan Ibu, bahwa dengan melihat pada keadaan sekarang, memang pada prinsipnya pimpinan pusat Muhammadiyah sangat hati-hati dalam memberikan tuntunan ibadah ini. Kalaulah sekarang sudah beredar dari Dewan Masjid Indonesia yang diungkapkan oleh Yusuf Kala bahwa Dewan Masjid Indonesia sudah memberikan ultimatum membolehkan, tapi tetap melalui dari prokes kesehatan. Tetapi kita dari pimpinan pusat Muhammadiyah ini sangat hati-hati, sangat berhati-hati
karena ada beberapa kemungkinan yang masih dipertimbangkan, terutama tentang kondisi penyebaran COVID-19 ini. Anjuran-anjuran seperti masih sholat di rumah itu masih ditekankan, terutama apa yang diungkapkan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah tadi, itu dari zonanya merah. Ini masih dianjurkan untuk sholat di rumah saja. Ya, karena memang kondisinya yang sangat mengkhawatirkan, maka di sini kedaruratan itu diajak untuk sholat di rumah saja. Ya, gitu. Kemudian Bapak dan Ibu keluarga besar Muhammadiyah yang sangat kami hormati, ada beberapa tuntunan Ramadan pada masa pandemi COVID-19 ini. Ini sesuai dengan edaran ini, kita coba untuk membacakannya sebagai berikut. Puasa Ramadan itu wajib dilakukan kecuali bagi orang yang sakit dan kondisinya kekebalan tubuhnya tidak baik. Maka sesuai dengan ayat Al-Quran, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi ini menghendaki kemudahan tapi juga tidak menyulitkan. Tetapi bagi yang sakit maka diharapkan untuk berhati-hati dan tidak perlu dibawa untuk melakukan ibadah tersebut, dan orang ini mendapatkan disebut dengan rukhsah. Yang kedua, untuk menjaga kekebalan tubuh dalam rangka berhati-hati guna menjaga agar tidak tertular, tenaga kesehatan sudah memberikan ultimatum bahwa inilah yang dibawa kepada kita, bahwa sangat berhati-hati di bulan Ramadan ini. Walaupun demikian, kita boleh berpuasa, tapi tetap menjaga tubuh kesehatan kita, agar kita tetap dalam keadaan sehat, walaupun ajakan dari COVID-19 ini mengajak kita untuk waspada dan hati-hati. Jangan sampai kita masuk ke dalam kebinasaan dan kemudaratan. Kemudian yang ketiga adalah vaksinasi. Nah, vaksinasi ini suntikan boleh dilakukan pada saat berpuasa karena dia tidak masuk ke dalam melalui mulut atau rongga tubuh lainnya seperti hidung yang tidak bersifat memesan keinginan dan bukan pula merupakan zat makanan yang mengenyangkan, menambah energi. Adapun yang membatalkan puasa adalah aktivitas makan dan minum, yaitu menelan segala sesuatu melalui mulut hingga masuk ke perut besar, sekalipun rasanya tidak enak dan tidak lezat. Suntik vaksin tidak termasuk makan ataupun minum. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, bagi masyarakat yang di sekitar tempat tinggalnya ada penularan COVID-19, sholat berjamaah, baik sholat fardu termasuk sholat Jumat maupun sholat qiyamul Ramadan, tetap dilakukan di rumah masing-masing. Nah, ini yang sangat ditegaskan di sini, tetap menjalani ibadah, tetapi karena zonanya merah, maka dilakukan qiyamul Ramadannya adalah di rumah masing-masing, dari kita menjaga dari penularan virus corona ini. Kemudian berikutnya adalah yang kelima. Yang kelima, bagi masyarakat yang sekitar tempat tinggalnya tidak ada penularan COVID-19 atau kita sebut dengan zona hijau, sholat berjamaah, baik sholat fardu termasuk sholat Jumat maupun sholat qiyamul Ramadan, dapat dilaksanakan di masjid, di musola, langgar, atau tempat lainnya dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut. Ini bagi yang zona hijau. Ya. Yang pertama adalah sholat dengan saf berjarak. Saf yang berjarak. Meluruskan maupun merupakan saf adalah bagian kesempurnaan sholat. Tetapi dalam hal ini kondisi belum normal, di mana sungguhnya masih belum terbebas dari ancaman wabah COVID-19, perenggangan jarak saf dapat dilakukan demi menjaga diri dari bahaya.
Hal ini disesuaikan dengan hadis Rasulullah, la darara wa la dirar. Riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang berikutnya, sholat memakai masker. Nah, hari ini kan sudah banyak viral. Bahkan kemarin itu Pak Ustaz Rahmat ada yang berani menghalangi saya ketika sholat Jumat. Bagaimana sholat memakai masker nih? Katanya haram kan gitu. Ya, ada berani seperti itu. Maka di sini dijelaskan dari hadis Rasulullah an Abi Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yu'atiyar rajul fahu bis shalah. Dari Abu Hurairah diriwayatkan ia berkata, Rasulullah melarang seseorang menutup mulutnya di dalam sholat lewat menubaja. Para kritikus hadis berbeda pendapat tentang kualitas hadis tersebut. Nah, ini kebanyakan yang mengatakan tentang masker ini haram dipakai ketika sholat, mereka sepertinya membaca hadis ini. Tetapi ada tambahan dari kita bahwa kualitas hadis tersebut ada yang menilai dhaif, namun ada juga yang menganggap hasan. Larangan menutup sebagian wajah dalam hadis tersebut tidak sampai pada hukum haram. Hal ini ditunjukkan oleh Ibnu Majah sendiri yang meletakkan hadis tersebut pada bab ma yukrahu fi as-shalah. Hal-hal yang tidak disukai makruh dalam sholat. Selain itu, larangan dalam hadis ini pun tidak berlaku umum karena memiliki sebab yang khusus, yaitu agar tidak menyerupai kaum majusi. Oleh karena itu, menutup sebagian wajah dengan masker ketika sholat berjamaah di masjid atau musola dalam keadaan belum bebas dari pandemi COVID seperti sekarang ini tidak termasuk dalam larangan. Jadi sudah ada jawaban itu. Ya, kemarin juga ada banyak ibu-ibu menganggap bagaimana nih sholat kita nih Pak Ustadz, ini haram atau bagaimana. Nah, hari ini sudah kita jelaskan bahwa hal itu tidak diharamkan. Ya, karena kondisi yang harus kita lakukan seperti itu. Bapak dan Ibu, Keluarga Besar Persatuan Muhammadiyah Provinsi yang saya hormati, setelah sholat kita memakai masker, kemudian berikutnya adalah jamaah sholat terbatas hanya bagi masyarakat di sekitar masjid, musola atau langgar dengan pembatasan kuantitas jumlah jamaah maksimal 30%. Di wilayah-wilayah kita itu kita amati dan kita sangat hati-hati dengan prokes yang sangat-sangat kita lakukan agar kita terhindar ya dari COVID-19 ini. Kemudian berikutnya adalah anak-anak, lansia, orang yang sedang sakit dan orang yang memiliki penyakit komorbid tidak dianjurkan mengikuti kegiatan berjamaah di masjid, musala atau langgar. Hal ini dalam rangka kewaspadaan dan berhati-hati guna menghindari tertularnya COVID-19 serta sejalan dengan ayat dan hadis yang dikutip pada hadis berikut. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW la yuradu mumridun ala musik. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, jangan orang sakit dicampur baukan dengan orang-orang yang sehat. Jadi kepada datuk kita yang sudah berumur, mohon maaf, untuk bulan Ramadan ini bukan tidak mau diajak tarawih, tapi dianjurkan untuk tidak dulu ke masjid. Jadi dianjurkan di masjid ini orang-orang yang sehat, Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, kemudian yang berikutnya adalah menerapkan protokol kesehatan lainnya seperti mencuci tangan dengan sabun dan kita menyiapkan semua peralatan prokes kesehatan. Airnya, sabunnya, dan tisunya harus kita siapkan. Kemudian berikutnya adalah takmir hendaknya menjaga kebersihan masjid mushola setiap hari sebelum dan sesudah digunakan untuk ibadah sholat Ramadan. Bapak dan Ibu, kajian atau pengajian yang beriringan dengan kegiatan sholat berjamaah seperti kuliah subuh,
Ceramah tarawih dapat dilakukan dengan mengurangi durasi waktu, tidak terlalu panjang. Barangkali yang kebiasaan kita di sini dengan bentuk apa soalnya kultum ya, kuliah terserah, ya terserah antum tidak. Jadi kuliah 7 menit saja. Karena Ramadan kemarin ini saya banyak dapat curhatan dari para ustadz, benar-benar mengecewakan. Tapi ya beginilah keadaan, musibah ini tidak kita inginkan. Tetapi barangkali Allah menguji kita semua dengan kesabaran, tentu kita jawab dengan ketabahan dan kesabaran juga. Jadi para ustadz pun banyak yang tidak mengisi dan masjid-masjid juga pada sepi. Kemudian sampai kepada Idul Fitri semuanya dalam keadaan sepi. Subhanallah, kayak apa, dan orang-orang silaturahmi pun masih sangat berhati-hati. Nah, tahun ini mudah-mudahan masjid itu bisa kita isi, tapi sekali lagi tetap dengan hati-hati. Kemudian berikutnya, buka bersama, takjilan, sahur bersama, tadarus berjamaah, iktikaf dan kegiatan lainnya di musala dan seterusnya, melibatkan banyak orang. Di dalamnya terdapat perilaku yang berpotensi menjadi sebab penyebaran COVID, seperti makan bersama, untuk sementara tidak dianjurkan dan tidak dilakukan. Takbir Idul Fitri berikutnya diutamakan dilakukan di rumah masing-masing. Takbir Idul Fitri boleh dilakukan di masjid, usaha atau langgar dengan syarat tidak ada jamaah sekitarnya terindikasi positif COVID-19, dilakukan pembatasan jumlah orang dan tetap menerapkan protokol kesehatan terkait COVID-19 secara disiplin. Kemudian 9, kegiatan syiar anak-anak seperti tarawih berjamaah, takjilan maupun takbiran keliling tidak dianjurkan. Pengajian atau kegiatan lainnya seperti lomba keagamaan anak-anak dapat dilakukan secara daring atau lewat Zoom. Kami juga sudah kita diskusikan bahwa Ramadan ini pengajian kita akan disponsori oleh Radio Al Jazeera dan TV UNB. Ya, insya Allah. Nanti kami juga ajak seluruh PDM untuk menjadi sebagai narasumber. Insya Allah jamnya setelah sholat asar dari jam 4:30 sampai 5:30. Jadi semua akan dikondisikan dalam bentuk Zoom dan akan disiarkan oleh Radio Al Jazeera dan TV Muhammadiyah. Ya, cukup membahagiakan kali ini kepada pimpinan daerah untuk siap-siap, begitu juga dengan Aisyah. Nanti kami akan memberikan suratnya, pemberitahuannya kepada masing-masing daerah. Kemudian sholat Idul Fitri bagi masyarakat yang sekitar tempat tinggalnya ada penularan dapat dilakukan di rumah masing-masing, dan bagi masyarakat yang di sekitar tempat tinggal tidak ada penularan COVID, sholat Idul Fitri dapat dilaksanakan di lapangan kecil atau tempat terbuka di tempat tinggal dalam jumlah jamaah yang terbatas, tidak dalam bentuk kerumunan besar. Demikian yang dapat kami sampaikan dari tuntunan Ramadan yang bisa kita sampaikan dari Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Profesor Dr. Haji Samsul Anwar MA, Sekretaris Dr. Andes Muhammad Masudi MAG. Maaf, mohon maaf dalam situasi, mohon diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun waktu semakin terbatas, dengan kebijaksanaan tadi disampaikan kultum kuliah terserah antum. Ini semakin unlimited ya. Ud'u ila sabili rabbik hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan.
Ajaklah seluruh umat manusia ini ke jalan Tuhanmu dengan bijak, sana, penuh kearifan, dan beri contoh, suri tauladan, dan bantahlah dengan cara yang sebaik-baiknya. Dari materi yang disampaikan, Tanfidz Munas Masjid Tarjih ini kelihatannya perubahan atau menambah 8 menit itu pelaksanaannya tidak semudah yang dihimbaukan atau yang dianjurkan, diinstruksikan. Setiap daerah, setiap wilayah, setiap ketakmiran itu memiliki kekhasan masing-masing, memiliki tantangan dan ancaman yang berbeda-beda, tapi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua PWM, ada 5 variasi, 5 karakteristik keunikan masing-masing kemasjidan atau mungkin di PDM. Maka di sini dibutuhkan kearifan. Apakah kemudian kita terima 100%? Tidak. Lagi saya katakan tidak. Mohon ini dicermati, dilaksanakan dengan penuh kecerdasan. Apakah kita mau melakukannya dengan pendekatan konflik, approach, atau kita secara fungsional? Artinya begini, bil hikmah itu kondisional dan kontekstual. Di masjid tempat kami, di Munas Unip itu, kalau masjid saya itu di kota, maksudnya Pematang Gubernur. Nah, di masjidnya Pak Saifullah itu dusun nian, ya, dusun di jauh ya, di bawah. Iya, itu dulu saya kalau olo-oloan gitu, tapi sekarang ternyata ibu kota wali ke kota, iya, saya pindah menjadi Pak Saifullah menjadi orang kota. Dua masjid ini meskipun sama-sama banyak teman-teman unit, tetapi karakteristiknya berbeda. Kami sudah lama di Masjid Darussalam itu hampir 15 menit. Untung tidak pakai 2 adzan, ya. Biasanya kalau adzan pertama membangunkan, lalu tahrim, baca-bacaan itu kalau di tempat-tempat ya, tarkim, ya tarkim. Tapi kami tidak. Tadi kakak atau adik yang tadi orang dusun. Nah, ini kami tidak baca Quran, lalu kemudian di masjid lain sudah qomat, di masjid At-Thariq sudah qomat, di masjid Baitur Rahman kampung masjid jihad sudah qomat, termasuk masjidnya Pak Saifullah sudah qomat, kami masih 5 menit. Jadi Tanfidz ini menguntungkan saya, menguntungkan kami di ketakmiran imam masjid ini. Kalau ada nanti perbedaan sedikit nggak terasa. Maka sekali pentingnya politik itu adalah pegang takmir. Kalau nggak bisa imam, minimal kalau nggak bisa itu marbot, ya. Setidak-setidaknya yang pegang mic, tukang speaker teknisi itu. Minimal yang mengatur jam itu digeser-geser, nggak usah ngomong, ya, nggak usah ngomong. Gitu. Ini penting ya, nggak penting. Kalau nanti misalkan ditegur loh, kok jadi lama, itu ya baru kemudian mungkin baterainya agak lambat dan seterusnya. Itu bil hikmah itu. Karena faktanya kemudian ketua takmir atau imam itu tambah tua, tambah sepuh, tambah lupuh. Jadi tidak perlu musyawarah, ya. Tapi kalau sampai harus diketahui ternyata ini diam-diam mengikuti Muhammadiyah, nah itu sensitif. Sampai hari ini kami cukup disegani karena kalau imam subuh kita ambil pegang. Sebab kalau sampai dipegang orang lain pasti COVID ini dari keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah harus dilakukan bacaan kunut takzilah.
Kunut nazila. Memang nggak fasih lagi. Bahasa dusun juga itu. Kunut nazila itu sudah dia sama ketua BBM, tapi pelaksanaannya saya nggak tahu. Di rumah, di masjid Pak Sebelum sudah dilaksanakan. Tapi kalau ini tidak diwaspadai, tidak diambil mic-nya, akan selamanya menjadi melembaga. Kalau melembaga, kemudian kebijakan dalam rangka COVID itu membantu dilaksanakan, kunut itu menjadi abadi. Ini kita, maka peganglah mic supaya tidak diambil orang. Kalau nah celakanya, maaf ya, tidak semua teman-teman Muhammadiyah itu bacanya fasih kayak Pak Hafid itu. Tidak semuanya berani jadi imam. Sehingga kemudian imamnya diambil orang. Kalau diambil orang, ya sudah, kunutnya jalan terus. Nah, ini di dalam pelaksanaannya juga demikian, bahwa teman semuanya supaya betul-betul hati-hati. Kami berharap untuk tidak menimbulkan tadi selain kegamangan, juga tidak perlu ada kegaduhan. Karena sebenarnya kalau tadi Pak Ustadz Al-Mukarram, ya Pak Jonsi, bahwa kebijakan kita ini, tanfid tarjih ini 8 menit, itu sudah lama ditunggu ya. Ditunggu di luar Muhammadiyah. Mestinya gembira. Mestinya gembira. Tapi kalau nanti yang ngomong itu Muhammadiyah, sensitif. Tidak gembira lagi, memberengut. Gitu. Maka nggak usah selalu dibesar-besarkan, tapi laksanakan. Kita sekarang ini bil hikmah, itu akan menjadi ukuran nanti kita di lapangan, apakah kehadiran kita dirindukan atau tidak diharapkan. Kalau kader Muhammadiyah yang dikenal dengan jago-jago bil hikmah itu selalu dengan penuh kesabaran, keikhlasan, istiqomah dalam berjuang, itu terus saja menjaga masjid, memimpin masjid, membersihkan masjid, dan seterusnya, maka kemudian insya Allah apa yang kita amanahkan sekarang ini semua akan berjalan lancar, semua dimudahkan, dan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Muhammadiyah Bengkulu beserta para segenap anggota pimpinan wilayah, pimpinan Majelis Tajih dan Tajdid, pimpinan Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu, Bapak Ibu, pimpinan daerah Muhammadiyah dan Indonesia, pimpinan cabang ranting dan segenap pimpinan Amal Sunnah Muhammadiyah se-wilayah Bengkulu. Pada kesempatan ini saya ingin merespon apa yang telah disampaikan oleh Pak Abdul Hafiz sebagai Ketua Majelis Tarjih, lalu dari Majelis Tabligh, seruan tentang ibadah Ramadan, dan tadi juga ditambah oleh Pak Amiruddin, ya, calon profesor. Mudah-mudahan selesai Ramadan profesornya dapat diumumkan oleh Universitas Negeri Bengkulu. Sekalian, insya Allah tanggal 13 Ramadan yang ada 13 April kita memulai ibadah puasa. Itu yang paling utama, kita niatkan bahwa puasa ini karena Allah. Lalu tentunya modal utama kita sehat, jasmani dan rohani. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Jonsi bahwa ukuran sehat itu dia masih mampu menahan diri untuk tidak makan, tidak minum di siang hari bulan Ramadan, sehingga dia terfokus mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sementara bagi yang mungkin terpapar virus corona ini sehingga mereka tidak bisa berpuasa, maka ada rukhsah bagi mereka tatkala mereka sembuh nanti, maka ada pengganti berapa hari dia tidak berpuasa. Lalu yang paling utama pula sosialisasi kepada masyarakat. Memang ada di antara warga Muhammadiyah ini yang mengerti tentang Muhammadiyah tapi kurang peduli pada Muhammadiyah. Dia menjadi anggota Muhammadiyah tetapi kebijakan-kebijakan PP Muhammadiyah atau kebijakan dari pimpinan perserikatan tingkat wilayah dan daerah, mereka masih tidak begitu peduli, sehingga mereka melaksanakan amal ibadah bukan sesuai dengan apa yang
telah dituntunkan oleh Rasulullah lewat Majelis Tabligh, Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Dan mereka mengamalkan Islam ini sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari orang-orang terdahulu, dari datuk mereka, nenek mereka. Inilah yang disebut dengan sinkretisme, bertahan dengan ketidakbenaran. Itu saya berharap kepada semua warga Muhammadiyah melalui pimpinan masing-masing untuk dapat menyampaikan bahwa sesungguhnya kalau saya tidak salah tahun 2000 ada Kongres Umat Islam yang ke-6 di Jakarta yang sempat saya hadiri dengan Pak Sarnubi dan Pak Samlan LC waktu itu, bahwa justru bukan 8 menit, bahkan 13 menit. Berarti 22 derajat. Nah, Tarjih menilai bahwa itu tidak sampai 13 menit tetapi hanya 8 menit. Itu bagaimana kita memasyarakatnya sebagaimana tadi disampaikan Pak Amin, sebijaksana mungkin. Jadi pertama mengatur jam di masjid. Bahwa setelah azan itu kalau selama ini hanya 6 menit, setelah azan baru qamat, kita buat misalnya 10 atau 12 menit. Sehingga pas waktu subuh itu betul-betul sudah masuk waktu subuh. Ada khawatirkan kalau kita sholat fajarnya belum masuk waktu subuh, berarti sholat fajarnya pra-fajar. Karena itu maka tidak sah. Mungkin subuhnya pas waktunya, tetapi betul-betul di awal waktu. Yang kita khawatirkan ini apabila ada jamaah yang tidak ke masjid, begitu azan dikumandangkan 10 menit sebelum waktunya, sudah sholat subuh, lebih berbahaya lagi. Artinya sholat mereka tentu tidak sah. Karena itu maka ini penting disampaikan oleh PDM bahwa waktu azan yang selama ini dikumandangkan belum masuk waktu subuh. Patokannya lihat Al-Baqarah 187. Jadi kalau sudah dapat terlihat jelas perbedaan antara benang hitam dan benang putih dari fajar, baru itu masuk waktu subuh. Nah inilah yang diambil oleh Tarjih itu. Yaitu mari kepada masing-masing majelis tabligh dan tarjih di daerah bersama-sama menelaah putusan Tarjih tentang perbedaan waktu subuh dibandingkan dengan waktu subuh yang selama ini kita ketahui, yakni lebih cepat 8 menit daripada waktu yang sesungguhnya. Barangkali demikian, selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah memberikan yang terbaik buat kita dan nilai puasa Ramadan kita tahun ini jauh lebih bermakna dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan, ibu pimpinan di semua tingkatan di Bengkulu ini termasuk keluarga besar Muhammadiyah dan simpatisannya, ada hal yang perlu saya tambahkan dan closing. Insya Allah pimpinan pusat Muhammadiyah akan menyelenggarakan pengajian di tingkat pusat, wilayah, daerah melalui Zoom tanggal 4 sampai 6 Ramadan atau tanggal 16, 17, 18 April. Jadi hari keempat. 16. Jadi tanggal 16, 17, 18 April. Nanti akan kita informasikan lebih lanjut dan materinya. Temanya itu Tajdid Organisasi Muhammadiyah di Era Perubahan. Sekali lagi, Tajdid Organisasi Muhammadiyah di Era Perubahan. Mudah-mudahan nanti ada petunjuk teknis lebih jauh dan kita akan segera sampaikan. Yang kedua, yang perlu kami sampaikan bahwa watak Muhammadiyah selain gerakan Islam berkemajuan juga dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga itu memang gerakan tajdid, dan tajdid itu memastikan ada perubahan. Perubahan dalam Muhammadiyah disebut dengan dua model.
model apa yang disebut dengan purifikasi ialah pemurnian terhadap akidah dan ibadah. Yang kedua menyangkut perubahan dinamika sosial kemasyarakatan. Nah, apa yang diputuskan dalam Munas Tarjih ini kemudian sudah ditanfidkan, ini bagian dari bentuk ijtihad. Jika ijtihad tahun 2010 di Malang, Munas Malang, lalu ada perubahan 2020, yang barusan kemudian kita dengarkan tadi tanfid dari PP Muhammadiyah. Maknanya apa? Maknanya perubahan atau tajrid Muhammadiyah itu tetap terbuka untuk masuknya ide-ide baru. Siapa tahu yang diputuskan dalam Munas 31 kemarin, kemudian ditampilkan PP Muhammadiyah ini, siapa tahu nanti ada koreksi. Atau ada penyempurnaan. Muhammadiyah selalu terbuka, selalu. Susah. Tetapi karena ini sudah dikunci, sudah ada tanfid, maka itulah yang kita pegang. Kalau nanti ada perubahan, hasil temuan-temuan terbaru, maka kuncinya itu di dalam Munas juga. Karena ijtihad kita ini ijtihad jama'i. Jadi sekali lagi, kepada teman-teman yang seolah-olah ijtihad Muhammadiyah ini menutup, tidak, masih terbuka luas untuk adanya koreksi dan penyempurnaan. Tetapi saya ingin menegaskan koma, tadi itu koma, titiknya itu sudah dikunci oleh tanfid untuk dilaksanakan. Itu yang kita pegang. Bahwa kemudian nanti koma lagi menunggu Munas baru membahas hal yang sama. Sepanjang itu belum ada perubahan, inilah yang kita pegang. Itu kata kuncinya. Kemudian yang ketiga, ini untuk menjaga solidaritas, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah kebangsaan, dan ukhuwah yang lain, saya menghimbau, mengajak kepada pimpinan dan warga Muhammadiyah. Sungguh pun apa yang sudah disampaikan Pak Ketua Majelis Tarjih dan Tajrid tadi, setiap ijtihad membawa konsekuensi soal sah dan tidak. Hanya kemasan kita di dalam komunikasi kepada yang lain, sampaikan yang lain itu juga soal ijtihad. Tapi kita tidak mengatakan mereka tidak sah. Ini soal kemasan. Jadi lebih saya anjurkan kepada inward looking, melihat ke dalam. Kalau kita sudah berpegang teguh kepada keputusan tarjih dan sudah ditanfidkan, ternyata pelaksanaannya kita keluar dari ruang itu berarti tidak sah. Bahwa orang lain tidak kita katakan itu, kita akan katakan itu juga ijtihad mereka. Dan sekali lagi kita jaga, lebih kita kedepankan soal ukhuwah Islamiyah. Walaupun kita tahu itu soal sah dan tidak ada konsekuensinya. Hanya kemasan kita menampilkan kepada pihak lain lebih arif. Nah, salah satu bentuk arifnya itu tidak membesar-besarkan soal sah atau tidak, tapi ini ijtihad dan terbuka untuk selanjutnya. Yang kedua, kalian juga itu bagian dari ijtihad. Nilai ijtihad dan ijtihad itu akan ada nilainya. Saya kira di situ tekanannya untuk menjaga ukhuwah kita ke depan. Sekali lagi, buatlah kemasan-kemasan yang lebih menjunjung tinggi keukhuwan umat dan kebangsaan. Dan lebih penting adalah kita justru mengikuti ritual. Apakah 5 waktu, apakah tarawih, apakah di luar itu semua, itu lebih khusyuk untuk kita jalankan pada bulan Ramadan besok. Saya kira itu terakhir. Insya Allah hari Jumat besok, 2 hari lagi, ini Rabu ya, hari Jumat jam 9, di ruangan ini akan ada Zoom lagi, dan kalau teman-teman dari daerah-daerah akan mengikuti, dipersilakan. Kita akan kedatangan tamu dari
anggota pimpinan pusat Aisyah yang membawa tim 4 orang. Dan 4 orang ini sore ini jam 17.20 tiba di Bengkulu. Baru saya dapat beritanya beberapa saat lalu. Rupanya mereka ini tamunya Pak Gubernur ingin menyampaikan atau ingin kerjasama menyampaikan hasil riset temuan beliau-beliau itu. Belajar bahasa Inggris dan matematik dijamin bisa hanya 3 hari 3 malam. Nah, besok kita akan dengarkan itu. Kok bisa? Hari Jumat itu. Menurut saya, beliau ini, Bu Hima ini, anggota PPA Aisyah, cerita sama saya tadi 1 jam sebelum dimulai acara ini. Pak Ketua, saya risau. Temuan kami ternyata usernya itu, penggunanya itu orang-orang negeri. Maksudnya bukan orang Muhammadiyah. Saya risau, saya ingin silaturahim ke pimpinan Muhammadiyah wilayah, ke pimpinan wilayah Aisyah, ke Bapak Rektor dan wakil-wakil. Insya Allah hari Jumat jam 9 besok kita terima di sini, dan teman-teman yang memang mau mengakses insya Allah akan kita beri kesempatan itu. Kurang lebih mohon maaf. Nasrullah wa qarib wa basyiril mukminin. Mari kita terus menjaga stamina, kesehatan, dan terus berjuang di jalan Allah melalui Perserikatan Muhammadiyah. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Pimpinan Muhammadiyah Bengkulu. Mari kita akhiri pengajian kita dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Lalu memandu kalau ada kesalahan atau kesilapan saya mohon maaf. Yang pasti mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan dan setidak-tidaknya mengurangi sesuatu yang mungkin menjadi perdebatan di tengah-tengah warga Perserikatan Muhammadiyah soal masuknya waktu sholat subuh. Terima kasih. Bila bisa berlaku seperti itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.